Memanfaatkan momen liburan membuat kami tertarik melaksanakan wisata lokal, mengunjungi objek wisata alam di sekitaran Tasikmalaya dan Garut Selatan. Salah satu destinasi favorit yang tetap menjadi primadona adalah kebun teh di Kecamatan Taraju. Dengan pemandangan hamparan tanaman teh yang luas dan suasana alam yang menenangkan, kebun teh ini menarik perhatian kami untuk beristirahat dan camping bermalam di sekitaran kebun teh, agar bisa bercamping sambil menikmati suasana keindahan alam kebun teh. Selain kami, banyak juga orang atau pengunjung lainnya yang membawa keluarga dan anak-anaknya berkunjung, bermain bahkan botram makan bersama di hamparan luas kebun teh, sambil menikmati keindahan kebun teh dan hiburan lainnya, yang mungkin membawa dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar. Misalnya wisatawan membeli makanan atau jajanan dari pedagang lokal, termasuk produk-produk UMKM. Hal ini tentunya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat, yang mudah-mudahan hal positif ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, dan bisa menarik lebih banyak wisatawan dari luar daerah dan bahkan luar pulau. Sehingga ekonomi masyarakat menggeliat, dan juga pengunjung pun bisa menikmati keindahan kebun teh Taraju ini dengan memberikan ketenangan dan kesejukan yang sulit ditemukan di tempat lain. Dengan keindahan alamnya yang memikat dan dampak positifnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar, kebun teh Taraju membuktikan diri sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah kami berkeliling kebun teh, kami memang tidak menemukan area yang memadai untuk kami memarkir kendaraan camper van kami. Namun kami menemukan sebuah lapangan dengan view cukup indah, dan kami pun memutuskan untuk berkemah di lapangan Tuh jadi tersebut. nyelip, kadang adi nu garing. Jadi dia tah terus angin. Audingna ka dia berarti. Jadi AA lagi mau ngecamp sama dari grup Mahen. Nah, mau dipasangin dulu winch, mau ditarik ya. Soalnya ini jalannya licin. Kebetulan kan mobil yang itu bannya bukan ban off-road, jadi kalau dibawa ke tanah yang licin malah selip. Jadi mau ditarik sama mobil yang ini. Up. Setelah menentukan posisi kendaraan, kami pun prepare mempersiapkan peralatan kebutuhan berkamping. Jadi setelah menentukan posisi buat camp, maksudnya lokasi buat camp, sekarang kita mau buka awning.
Setelah semuanya siap, sehabis sholat maghrib, lanjut kami memasak mempersiapkan untuk makan malam. Jadi sekarang persiapan mau bikin nasi liwet. Untuk lauknya mau bikin nasi ikan ya, ikan bakar. Mau bikin ikan bakar. Setelah selesai makan malam, singkat cerita, kami berkumpul bersama, bercanda tertawa, bercerita berbagai pengalaman yang unik dan menarik yang membuat kami tertawa terbahak-bahak. Dibawa ke jalan. Harupun iman. Harupun iman. Datang sopir terus video pun kurang kemampuan juga. Dikirim pun ke pamajikan. Kepikiran terakhir nama. Dok menengah. Terus kita orang kawin menang. Ngomong sini ngomong budak-budak. Untuk nama pamajikan geus kieu we. Amun bener budak-budak. Malam semakin larut, kerlap-kelip lampu rumah-rumah penduduk di bawah sana menambah suasana terasa sahdu. Semilir angin meniup, dan deruan suara pabrik pengolahan teh ACD, juga riangannya suara nyanyian jangkrik, dan diiringi goyangan dedaunan yang tertiup angin, seolah ikut meramaikan suasana malam. Hawa dingin semakin terasa, suasana camping di kebun teh Taraju ini semakin terasa punya ciri khas. Perut pun mulai lapar kembali, cemilan pun mulai dipasak untuk memenuhi rasa lapar kami. Dan selanjutnya kami beristirahat untuk persiapan perjalanan esok hari. Pagi telah tiba, sebelum beranjak pergi kami persiapkan makanan ala kadarnya untuk sarapan pagi. Terbitnya mentari di ufuk timur membuat indahnya hamparan kebun teh begitu nampak jelas. Suara kambing dan kicauan burung seolah ikut menyambut pagi. Aduh, iya ucing. Terus tidur di jero udah. Sundapura camping hanya 6 orang tapi luar biasa nikmat. Setelah merapikan berbagai peralatan dan tidak lupa membersihkan sampah bekas kami, selanjutnya kami beranjak pergi menuju tujuan berikutnya.
Yuk berkunjung ke kebun teh Taraju, daerah Taraju dan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terdapat lahan perkebunan teh seluas 8.072 hektare berada di Kecamatan Taraju dan Bojonggambir seluas 7.700 hektare. Lokasi tersebut tahun 2023 telah dinobatkan sebagai juara pertama kategori digital dan kreatif di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI. Tak heran jika kemudian lahan perkebunan teh yang menghijau tersebut menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Setelah dinobatkan sebagai juara pertama kategori digital dan kreatif Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Namun sepertinya pemerintah daerah tidak ada tindak lanjut atas perkembangan tersebut, terutama infrastruktur masih dalam kondisi rusak. Kawasan perkebunan teh Bojonggambir dan Taraju masih terus dilakukan penataan, hingga menggali potensi sumber penghasilan, supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk sumber penghasilan pemerintah desa. Kini, pemerintah desa telah berupaya melanjutkan kawasan tersebut menjadi daya tarik wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk petani. Produksi pengolahan teh Taraju memang terus berkembang menjadi kawasan wisata. Dengan mengolah produk teh kemasan, karena memang teh Taraju ini tidak kalah bersaing dengan luar negeri yang dimiliki negara Vietnam dan Pakistan. Perkembangan teh Taraju selama ini tak hanya untuk kebutuhan seduh bagi masyarakat, tapi bisa dikembangkan hingga dikemas menjadi bahan obat-obatan, kecantikan dan lainnya. Berdasarkan laman resmi Kemendikbudristek, tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684, berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang warga Jerman bernama Andreas Kleyer, dan ditanam sebagai tanaman hias di Jakarta. Pada tahun 1694, seorang pendeta bernama F. Valentijing melaporkan melihat perdu teh muda berasal dari Cina tumbuh di Taman Istana Gubernur Jenderal Cham Huis di Jakarta. Pada tahun 1824, tanaman teh berhasil ditanam melengkapi kebun raya Bogor, dan tahun 1827 di kebun percobaan Cisurupan Garut, Jawa Barat. Berhasilnya penanaman percobaan skala besar di Wanayasa, Purwakarta, dan di Raung, Banyuwangi, membuka jalan bagi Jacobus Isidorus Lodewyk Levian Jacobson, seorang ahli teh, menaruh landasan bagi usaha perkebunan teh di Jawa. Perkebunan teh di Jawa Barat berkembang semakin luas terutama di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Perkebunan teh di daerah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, berkembang pesat setelah munculnya pabrik pengolahan teh di Desa Raksasari pada masa pemerintah Belanda. Pabrik teh Taraju dibangun di tahun 1909 oleh pemerintah Belanda dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan komoditi ekspor, hasil perkebunan dari wilayah Jawa Barat. Dan setelah Indonesia merdeka, pabrik tersebut akhirnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia.